Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, teman-teman ya. Jadi akan pembahasan seputar kira-kira kapan ya untuk cycle kali ini berakhir. Kemudian ada kita bahas juga untuk Bitcoin dominance, kemudian juga others juga. Jadi memang khusus video kali ini tuh untuk Bitcoin, dan mungkin next videonya akan saya update sore, maybe akan saya upload sore itu ngebahas DeFi ya, karena DeFi mulai naik lagi nih. Kita coba bahas dan ngebahas 3 koin ya, ada AAV, kemudian ada Chainlink, sama satu lagi mungkin si CRV akan saya bahas, teman-teman. Ini si CRV juga udah lama banget saya nggak bahas gitu ya. Oke, jadi sekarang udah hari Jumat, teman-teman ya, dan so far market kemarin setelah adanya rebound sekarang balik koreksi, walaupun beberapa ada yang masih lawan arus, teman-teman, seperti AVAX, kemudian ada Chainlink dan juga AAV ya. DeFi lagi, teman-teman, lagi-lagi DeFi gitu ya. Karena memang di cycle sebelumnya itu kan ada DeFi Summer ya. Koin-koin DeFi itu benar-benar merajai gitu. Jadi top tiernya lah. Tapi kan sekarang ini karena ada AI dan lain sebagainya, ada beberapa narasi baru. That's why untuk DeFi ini kemarin itu kurang bersinar, dan sekarang baru nih kecipratan money flow untuk DeFi. Tuh teman-teman. Nah, kemarin juga ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga Shiba. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton ataupun ya lihat Shiba gimana ya, bisa ditonton di video tadi malam nih, ada saya upload 13 jam yang lalu gitu ya. Oke, jadi kita lihat dulu ya untuk Bitcoin ETF flow-nya. So far masih so good. Nah, ya, inflow-nya masih besar banget tuh pada 12 Desember tuh, teman-teman. Jadi memang ini kita bisa lihat di atas 100 million US dollar sejak, kalau kita lihat ya, dari 27 November sampai 12 Desember. Ini total inflow per harinya ya, yang tercatat di sini ini di atas 100 million US dollar, menandakan memang masih oke ya untuk si Bitcoin. Nah, bagaimana untuk Ethereum-nya? Kalau kita lihat Ethereum-nya ya, di sini malah tuh ya double dari tanggal 11 Desember ini kan 102, ini 12 Desembernya ini 273. Tuh double, teman-teman. Ya, dari BlackRock juga belinya jauh lebih banyak lagi. Jadi memang kemungkinan besar concernnya ini sekarang berpindah ya, dari yang sebelumnya ini pada concern untuk si Bitcoin, tapi mungkin karena Bitcoin harganya udah di sekitar 100.000 dolar, that's why ya mereka beralih ya. Bukan beralih dalam artian udah meninggalkan Bitcoinnya, enggak, Bitcoinnya tetap dibeli tapi menambahkan porsi ya ke Ethereum ETF spot. Oke, jadi ini memang good news juga untuk Ethereum. Kemudian untuk perihal top cycle, ini kan kemarin juga sudah saya bahas sebenarnya ya di video ya, ini 4 hari yang lalu nih, target Bitcoin berdasarkan indikator ini. Jadi intinya kalau kita mereminder ya, setiap halving kita lihat adanya kenaikan. Nih, ada kenaikan rebound. Ya, kemudian di sini rebound lagi. Ya, kemudian di sini rebound lagi. Ya, teman-teman. Dan makin lama reboundnya ini makin mengalami penurunan. Yang sebelumnya lewatin warna merah tua, ini hit merah tua, dan akhirnya di sini cuma orange doang. Jadi memang ekspektasinya ya dia udah hit di area hijau muda aja di sekitar 145 sampai 150 ribu dolar. Itu udah bagus banget, teman-teman. Ya, walaupun dengan segala hal yang terjadi saat ini, institusi masuk dan lain sebagainya. Jadi memang ekspektasinya kita ataupun saya pribadi nggak usah muluk-muluk deh. Ya, kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya selalu ada penurunan, ya udah berarti ekspektasinya satu warna di atas pos saat ini itu udah bagus banget ya untuk si Bitcoinnya. Nah, kalau misalkan memang kita lihat ya dari sebelum-sebelumnya, setiap kali bottoming, teman-teman ya, di sini bottoming ke bisa dibilang topnya ya, di sini kita melihat di sekitar 1064 hari. Ya, kemudian pada 2020 2021 juga kita bisa lihat ya, ini semenjak low-nya ya di Desember 2018 ke topnya ini juga 1064 hari pas, teman-teman. Nah, kemudian kita ukur juga nih pada low semenjak November 2022. Kalau kita copy aja, ini kan pas nih, persis sama 1004, ini juga 1004, maka ini akan berakhir tepat pada sekitar ya 20 Oktober, teman-teman. Ya, 20 Oktober 2025. Dan sekarang juga mungkin teman-teman lihat ya, banyak juga analisa
yang mengatakan wah ini bakal kelar di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 karena super cycle, karena extended, karena institusi masuk, karena Donald Trump terpilih, karena si Gary itu mau keluar di 20 Januari ngundurin diri dan lain sebagainya lah. Ya, yes, nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah. Tapi apakah kali ini akan sama seperti movement 2 cycle sebelumnya? Semoga. Tapi kan nggak ada yang menggaransi apakah akan sama, teman-teman. Persis di Oktober, pam, puncak. Ya, nggak juga kan? Jadi gimana nih sekarang, kan banyak banget yang nanya itu. Gimana nih bang, koin ini? Gimana nih bang, koin ini? Gimana nih bro? Gimana nih kok, koin ini apa masih bisa naik? Gimana nih udah naik 200%, apa masih bisa naik 300%? Apa masih bisa naik 500% dan gak ada habisnya? Apa bisa nanti ke 1000%? Apa bisa nanti. Gak ada yang tahu dan gak ada yang menggaransi hal itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini saya hanya mau mereminder ke teman-teman sekalian, kondisi tiap altcoin itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang udah pump duluan, ada yang belum pump, ada yang udah pump ratusan persen, ada yang baru pump puluhan persen. Ya, ada yang udah pump bahkan ribuan persen, ada yang nge-stuck sideways doang. Ya, jadi kondisi tiap altcoin itu berbeda-beda. Pesan saya satu, ya, karena nggak selalu akan saya jawabin pertanyaan yang common banget setiap kali saya buat video. Koin ini masih bisa naik nggak? Koin ini masih bisa turun nggak? Ya, ketika koin kalian, apapun itu koinnya, kalian udah beli, kalian udah DCA, kalian udah akumulasi, waktu merah-merah kemarin-kemarin, bukan sekarang loh ya, merah-merah kemarin-kemarin, udah profit 50%, 100%, 150, 200% dan lain sebagainya. Itu nggak ada salahnya kalian cicil jual atau moonback. Maksudnya moonback itu adalah kalian tarik modalnya, sisakan profitnya. Ya, perihal profitnya kalian mau take profit lagi 10% dan lain sebagainya, itu is up to you lah. Cuman ini saya memberikan reminder dan gambaran aja. Simpelnya kayak gitu. Jadi let's say adanya bantingan yang kita nggak pernah tahu kapan bantingan itu akan terjadi, ya kita udah nggak panik lagi. Ya, yang panik-panik itu biasanya gimana sih? Ya, yang panik-panik itu biasanya ketika harga itu udah naik, ya, wah, ini kayaknya ada good news lagi nih, nanti kayaknya bisa pump lagi nih, 100% lagi, 200% lagi, dibeli akhirnya di sini. Once dibeli akhirnya dia koreksi sedikit aja. Setelah naik segini panjang, dia koreksi segini aja, udah pusing kepala, udah lemes, cut loss dan lain sebagainya. Akhirnya masih naik lagi dikit sebelum akhirnya kena banting. Ya, jadi kondisi kayak gini common banget lah saya lihat ya di kolom komentar, di sosmed dan lain sebagainya. Ya, saya pribadi menghindari hal tersebut. Koinnya udah naik tinggi, ya udah ngapain dikejar. Koin lain yang masih tidur banyak kok. Ya, kalau kamu udah lihat koin ini udah naik gila-gilaan, kamu berharap lagi dan naik ribuan ratusan persen dengan risk reward yang kurang menarik, kalau saya pribadi nggak mau. Saya menghindari, teman-teman. Nah, yang kurang paham kan sekarang yang baru-baru join. Oh, ini naik nih. Saya yakin ini bakalan naik sekian ribu persen. Saya hold sampai 2030. Altcoin ini saya hold sampai 2050. Kan nggak begitu. Baru turun 10% aja udah pusing kepala. Apalagi ini kita udah mau nih, ya, mencium aroma-aroma cycle ini akan berakhir. Ya, kita udah mencium aroma-aroma tersebut, makanya kan kenapa saya bilang jangan FOMO. Ya, malah yang kita perlu perhatikan itu adalah exit plan-nya. Ya, ketika orang-orang ini melihat market sekarang rebound. Ya, yang sebelumnya kan pada skeptis kan untuk altcoin dan sebagainya. Wah, ini altcoin kayaknya nggak ada altcoin season, wah, dan lain sebagainya. Udah mulai pesimis, ya, udah siap-siap exit dan lain sebagainya. Sewaktu Bitcoin dominance ini drop, apa yang terjadi? Pindah haluan semua kan? Wah, ini altcoin bisa naik sekian. Wah, ini Bitcoin bisa sekian. Karena kenapa? Euforia di market. Nih, psikologis ini benar-benar mempengaruhi, guys. Sekali lagi, wah, happy nih gua. Ketika orang happy, sama lagi orang itu
istilahnya nggak happy, kalian akan melihat nanti perubahan statement maupun analisa yang dia berikan. Oke, update nih, nanti sekian bisa sekian. Oke, update nih, nanti bisa sekian karena udah naik, karena udah bla 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 bla. Teman-teman. Ya. Ada juga yang bilang, "Wah, ini kesempatan. Ya, lagi koreksi kecil nih, kalian masuk aja. Nanti bisa sekian naiknya, nanti bisa sekian naiknya." Kalau saya pribadi selalu kalau ditanya koinnya udah naik kayak XRP kemarin, ada berapa banyak yang nanya, "Masih bisa nggak? Masih worth it nggak? Masih bla 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 bla." Saya bilang nggak, udah terlambat, cari aja koin lain. Saya tekankan kayak gitu. Walaupun ada peluang sekali lagi karena RLUSD-nya nanti sudah disetujui, nanti akan live, bisa ditransaksikan dan lain sebagainya. Terus juga Gary mau keluar, wah ini bisa bullish lagi, bisa naik lagi dan sebagainya. Bisa. Tapi kan nggak ada yang bisa kasih jaminan kan. Harganya juga udah relatif tinggi. Ngapain lagi? Mendingan cari altcoin lain, teman-teman. Kok altcoin lain masih banyak kok, yang naiknya baru dikit dan berpeluang gitu, masih banyak. Tapi tentunya ketika kalian sudah memutuskan beli di bulan Desember ini, ketika mungkin merah-merah kemarin kan, sekarang udah harusnya nikmatin profit lah. Kalian juga harus tahu batasan kalian di mana, kapan kalian mau exit. Ketika ada bantingan kalian siap atau enggak. Kalian mikirin itu dulu aja. Profit itu adalah bonus menurut saya pribadi. Ya, atas tindakan yang kalian berani ambil. Tapi ketika memang analisa ataupun semua yang kalian plan itu tidak sejalan, kalian harus siap dengan exit plan-nya. Kalian udah punya belum? Ya jangan malah, oh koin ini udah dibeli dia makin naik nih, ya udah tarik lagi dari bank, depo lagi atau top up lagi dengan modal atau margin yang lebih besar. Nggak kayak gitu ya konsepnya, teman-teman. Ya. Jadi itu sedikit reminder dari saya, kondisi tiap altcoin itu berbeda-beda. Tentu ketika memang kalian lihat secara historical, wah kayak gini nanti terulang kayak gini, oh berarti gue masih punya waktu nih. Ya berapa bulan ke depan, nggak kayak gitu konsepnya. Karena kita nggak pernah tahu di depan kita ada apa. Apakah tiba-tiba nanti ada perang? Apakah nanti tiba-tiba ada kebijakan yang berubah? Apakah nanti tiba-tiba ada pandemi? Siapa yang tahu guys? Wah ini lagi pesta, orang-orang kan lagi euforia nih, lagi seneng-senengnya. Tiba-tiba ada hantaman jedar, market merah semua. Nggak cuma kripto tapi saham dan lain sebagainya merah. Udah siap belum? Wah kemarin gue udah profit nih. Let's say kalian baru masuk, oh udah profit 50%, 100%. Wah kayak gini gue cuman sisa profit 50%, masih bisa naik nggak ya? Nah kayak gitu teman-teman. Ya karena kenapa? Nggak punya exit plan, kalian nggak punya trade plan, kalian nggak punya tujuan. Ya jadi di sini video ini tujuannya adalah untuk mereminder teman-teman sekalian yang masih bingung, yang masih galau. Tentukan sekali lagi kalian mau cicil jual, nggak ada salahnya guys. Jadi kalau misalkan amit-amit ada bantingan, amit-amit adanya suatu peristiwa tragedi mengakibatkan market harus ya adanya koreksi tajam, adanya maybe amit-amit reversal, ya kalian udah aman. Kenapa? Karena kalian udah ngantongin modal dan juga profit kalian sebagian gitu. Mungkin disisain dikit aja. Kalau misalkan masih naik ya kalian masih bisa cicipin ikutan pesta. Tapi kalau misalkan let's say amit-amitnya market berbalik arah, ya nothing tulus juga, udah aman kok modalnya, udah aman, profit juga udah di take berapa persen gitu ya. Jadi tinggal ya udah mungkin exit full aja. Sesimpel itu guys. Cuman nggak semua orang mau melakukan karena apa? Karena balik lagi greedy. Ya aduh sayang nih, nanti aset gue bisa dapat sekian persen, berarti duit gue dari berapa ratus juta bisa jadi berapa miliar. Pasti kan ngitungnya kayak gitu. Tapi biasanya nggak sejalan teman-teman. Ya jadi itu yang perlu saya reminder untuk video kali ini. Oke. Jadi balik lagi yang nanyain altcoin ini masih ngepam atau enggak, altcoin masih ini itu atau enggak, pasti cuma tujuannya satu. Ya, mau dapetin profit lebih banyak, dan ketika itu udah datang, itu udah terjadi, next targetnya lagi pasti nggak ada habisnya. That's why kenapa di video-video sebelumnya saya biasanya info ya beberapa target terdekat aja dulu untuk menjadi kalian bisa pantau. Oke, udah visit di sini. Ya udah, gue cicil jual lah. Wah masih naik dikit lagi, oke gue cicil jual lagi. Wah ini udah lewatin 2 hari ini, udah ada koreksi lumayan dalam nih. Wah gue exit full. Nah kayak gitu contohnya. Ya jadi kenapa saya nggak selalu targetin cuma satu titik doang, tapi beberapa area penting, area krusial terdekatnya untuk kalian bisa pertimbangkan yang mau exit, yang mau cicil jual dan lain sebagainya. Ya bukannya ketika udah lanjut naik lagi kalian malah nambah muatan untuk berharap dia makin naik lagi ke next target. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya.
Oke, kemudian untuk kita lihat juga ya untuk Bitcoin dominance so far terakhir kali dia memang sudah adanya breakdown and then retracement, adanya rejection, dan post sekarang ini dia masih tersideways teman-teman ya di sini. Ya, di bagian atas itu di 56,5%-an, kemudian lapis bawah itu di sekitar 55,88% atau sekitar 56%. Jadi dia masih tersideways di sini, ya. Dan balik lagi dari area sini kita perlu lihat ya apakah dari sini dia tersideways akan ada rebound. Nah, ini yang ketika rebound ini yang menjadi problem untuk altcoinnya. Tapi untuk good scenario-nya tentunya adalah dari area sini dia breakdown, ya ketahan di resisten itu dan akhirnya dia jebol lagi dan targetnya terdekat di 55,4% dan terjauh di 53%-an, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi yang nanyain ini adalah area krusial. Semoga benar-benar mampu ataupun menahan ya laju pemantulan dari si Bitcoin dominance before dia melanjutkan penurunannya kembali. Kemudian untuk others dominance ya. Jadi ini adalah dominasi altcoin di luar dari top 10, teman-teman. Kita bisa lihat terakhir kali ada saya bahas juga ya di situ walaupun udah lama ya. Ini adanya peluang untuk dia lanjut rally setidaknya tes di high level di bulan Maret 2024 dan others dominan ini belum loh, teman-teman, belum. Ya, jadi kalau misalkan others dominan ini masih lanjut naik setidaknya di high level yang sama di bulan Maret, altcoinnya itu akan lebih hijau lagi. Dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan juga ya, karena memang others dominan ini mampu nge-spike lagi, maka Bitcoin dominance akan kembali lebih tertekan lagi ya. Kalau kita lihat juga secara daily sebenarnya dari low tuh high-nya dia ya dia ketahan di 0,5 sampai 0,6-nya nih. Tuh, teman-teman. Syukur banget dia ketahan di sini. Sebelumnya kalau kita extend juga ini previous SNR. Oke. Kemudian dia closing juga masih di atas EMA21 secara daily. Jadi memang ekspektasinya adalah ketika setelah dia rally adanya retracement untuk dia lanjut naik lagi ke high level yang ada di Maret 2024. Ya, so kalau ini yang terjadi ya untuk altcoin akan lebih hijau lagi harapannya, teman-teman. Ya, jadi secara teknikal seperti itu. Tentu kita lihat semoga di di minggu depan The Fed masih cut rate, maka possible sekali untuk others ini melanjutkan penguatannya setidaknya testing ke high level di Maret 2024. So, kalau ini yang terjadi, altcoinnya akan lebih hijau lagi, ya. Oke, kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin secara daily. So far secara daily terakhir kemarin udah nge-spike ya sampai 102 ribuan dolar, kemudian reject lagi, closing tadi di 100 ribu dolar. Nah, sama untuk view-nya at least dia tersideways aja di sekitar 99 sampai 102 ribu dolar. Karena besok juga udah Sabtu Minggu gitu ya. Ini juga udah Jumat, jadi mungkin kita bisa memperhatikan dia sideways di sini dengan harapan Bitcoin dominance kembali terreject untuk lanjut turun ke sekitar 55%-an. Ya, maka di weekend altcoin lebih hijau, teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk liquidation juga kemarin ada saya bahas ya di bagian atas itu di 102 ribu dolar dan ini udah ke-achieve ya, udah kejepret gitu ya. Udah kesikat bagian atas, kemudian bagian bawah nih yang tebel longnya di 99 ribuan dolar ini juga udah kesikat. Dan ya so far kalau misalkan kita lihat, teman-teman, sebentar kita refresh bagian atas dan bawah dari kemarin itu udah kejemput ya per 3 harinya. Nah, ini kalau per 24 jamnya ya bagian atas nih yang tebel nih, bawahnya udah kejepret. Tentu yang atas nih yang aktif melakukan short di 100.700, di 101.000, di 103.300. Jadi bisa diperhatikan untuk bagian atas ini cenderung jauh lebih tebal kalau kita lihat per 24 jamnya. Kalau per 3 harinya ini yang tebal malah di bagian bawah ya, di sekitar 96.400-an dolar. Jadi memang ini adalah salah satu indikator untuk teman-teman bisa pantau ketika memang harganya masih lanjut rally nih, lanjut naik. Ya, teman-teman bisa pantau liquidation yang tebal itu di sekitar area berapa. Bisa aja cuman testing sekedar jemput likuidasi yang tebal tersebut sebelum dia lanjut turun, sama seperti bagian bawah. Setelah dia jemput atas kan dia jemput bawah. Ya, jadi sekedar testing sebelum dia mantul lagi dan lain sebagainya. Jadi untuk liquidation heatmap tidak harus dijemput, tapi ini bisa menjadi pertimbangan lain. Ya, karena ada beberapa kasus juga liquidationnya gendut di bawah banget, tapi nggak dijemput-jemput, market udah rally ke atas gitu. Sama seperti sebaliknya juga. Oke. Nah, untuk terakhir pembahasan Bitcoin secara hourly khususnya 1 jam. Terakhir kali kemarin setelah dia rebound ya di sini mampu break ya dari high sebelumnya di 100.000.
dia mampu break, kemudian adanya triangle pattern, dan di sini kita bisa lihat grab likuiditas ya tuh. Gimana liquidation gendut tadi juga kita lihat kemarin juga udah dibahas, closing di bawah triangle ini dan akhirnya dia breakdown. So far dia kembali tertekan di bawah dari si previous SNR nih tuh ya, di bawah 100.000 sampai 104.000 dolar untuk si Bitcoin so far. Nah, sekarang memang kalau kita lihat di sini adanya sebuah trendline support dan juga sebuah trendline resistance nih. Ya, saya geser sedikit ke atas, beberapa kali kena touch soalnya, jadi seperti Browning West pattern ya untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Tinggal kita melihat saat ini masih adanya possible dia bermain di dalam range ini. Terbawahnya kita bisa lihat di 99.100-an dolar, tapi kalau dia mantul lagi pun kita bisa lihat batas atasnya itu di 100.300 dolar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bisa pantau dua area ya, kalau misalkan dia ke bawah kisaran berapa sih. Namun juga kalau misalkan dia tes atas juga, teman-teman bisa pantau juga nih, kira-kira lapis atasnya di sekitar berapa, karena balik lagi kita melihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ini kena atas, ini juga kena atas beberapa kali. Nah, pertanyaannya kalau dia breakdown dari sini, ya dia akan visit di box hijau di sekitar 98.000 dolar. Tapi kalau dia breakout, teman-teman bisa kembali pantau untuk previous high-nya dia di sini di sekitar 101.500 sampai 102.000 dolar. Ya, untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Yes, paling itu ya, videonya udah panjang nih, udah 21 menit teman-teman. Saya ngoceh-ngoceh. Semoga bisa bermanfaat, punya teman-teman bisa dapat insight juga, punya gambaran juga perihal kira-kira top cycle kali ini kapan dan bagaimana kita menyiasatinya, bagaimana kira-kira kita exitnya. Dan ya, itu aja dari saya, semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.